Hai, I'm back nih. Kembali bakal ngasih kalian informasi yang pastinya bikin mulut kalian ternganga, karena informasi hari ini mengenai hal-hal aneh di sekitar dan sering kita alami tanpa sadar betapa creepy dan aneh itu. Yuk langsung aja, kira-kira informasi apa ya? Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya biar tambah yahut informasi yang bakal aku bagiin ke kalian. Kalian pernah nggak kadang ngalamin atau membayangkan ketika berada di ketinggian, dan tiba-tiba muncul dorongan untuk melompat dari ketinggian yang sangat tinggi meski secara fisik dan mental sangat stabil dan masih merasakan perasaan ini ketika berada di ketinggian seperti itu. Hal ini disebut panggilan kekosongan atau call of void, dan itu adalah hal yang umum atau normal. Sebuah dorongan untuk mencelakai diri sendiri ini bukan berarti karena ada dorongan untuk mengakhiri hidup. Justru sebaliknya sebagai sinyal untuk bertahan hidup dan menghargai kehidupan dan biasanya tidak terjadi secara sering dan terus-menerus, karena kalau ini terjadi sebaiknya segera menghubungi dokter. Lanjut ke informasi selanjutnya, ketika kita melihat jam dan jarum detik tampak berhenti, otak sebenarnya sedang menghasilkan memori palsu, dan persepsi waktu Anda sedikit mundur. Efek ini disebut chronostasis, yaitu fenomena di mana kita merasa waktu seolah-olah melambat atau membeku untuk sejenak setelah kita memfokuskan perhatian pada sesuatu. Fenomena ini terjadi karena otak kita menciptakan pengalaman persepsi yang mengisi kekosongan dalam waktu saat perhatian Anda bergeser. Dalam istilah yang lebih sederhana, otak mengisi momen yang hilang dengan memori palsu atau persepsi yang diperpanjang, membuat waktu tampak melambat atau terhenti untuk sekejap. Langsung aja informasi yang berikutnya, pernah nggak kalian pergi ke suatu ruangan atau tempat, dan tiba-tiba ingat alasan kenapa kalian pergi ke ruangan tersebut? Fenomena ini disebut boundary event. Fenomena ini terjadi karena otak kita mungkin mengalami gangguan dalam penyimpanan informasi saat melewati batas fisik atau situasional, seperti pintu atau ruang baru. Kembali ke lokasi awal atau situasi semula akan membantu memicu kembali ingatan yang hilang. Untuk informasi yang ini, agak-agak ngeri-ngeri sedap guys. Fakta bahwa jumlah mikroorganisme yang ada di dan juga dalam tubuh kita ternyata lebih banyak dari jumlah manusia yang ada di bumi bikin merinding gak sih? Faktanya diperkirakan ada sekitar 30 triliun sel dalam tubuh kita, tetapi jumlah mikroorganisme bisa mencapai angka yang jauh lebih besar, bahkan hingga 100 triliun atau lebih. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita adalah rumah bagi populasi mikroba yang sangat besar dan beragam, yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis dan kesehatan kita. Nah, kalau informasi yang satu ini agak bikin jijik, kalau informasi yang sebelumnya tentang mikroorganisme yang ada di tubuh kita, yang ini tidak berada di tubuh manusia. Sudah tahu belum ternyata tempat tidur kita memiliki 10 juta tungau debu. Tungau debu adalah mikroorganisme kecil yang hidup di tempat tidur, bantal dan kasur. Mereka menyukai tempat hangat dan lembab, serta memakan sel-sel kulit mati yang kita lepaskan tiap harinya. Tungau debu ini bisa berkembang biak ribuan hingga jutaan, jadi rajin-rajin ya mengganti sprei, selimut dan sarung bantal kalian. Oke guys, untuk informasi yang terakhir pasti akan bikin kalian kaget. Tahukah kalian kalau kitab setan benar-benar ada? Faktanya kitab ini adalah sebuah kontrak antara seorang biarawan dan setan. Juga dikenal sebagai Codex Gigas, kitab setan, adalah manuskrip Latin terbesar yang dikenal di dunia. Manuskrip ini memuat potret setan yang mengisi 1 halaman penuh. Orang-orang percaya bahwa manuskrip ini berisi kontrak seorang biarawan yang menjual jiwanya kepada setan pada abad ke-13 untuk menghindari hukuman mati. Kitab setan ini diperkirakan ditulis di Biara Valtice di Bohemia, sekarang Republik Ceko. Sedangkan penulisnya sendiri tidak diketahui, tapi katanya ditulisan biarawan sebagai bentuk pertobatan. Manuskrip ini mencakup berbagai teks, termasuk Alkitab, tulisan-tulisan historis, dan teks medis. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah potret penuh halaman dari setan. Codex Gigas adalah karya yang sangat menarik karena ukuran dan isinya yang luas, serta aura misteri yang menyertainya. Meski cerita tentang kontrak dengan setan belum terbukti kebenarannya, manuskrip ini tetap menjadi salah satu contoh yang paling mengesankan dari karya tulis abad pertengahan. Keren-keren kan informasi hari ini? Sampai jumpa di video ya guys.